Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel yang keren, yaitu Profesor Talk ID. Hari ini, kesempatan yang berbahagia, saya ketemu dengan seorang guru besar yang trendy, yang seniman, yang apalagi ya, Masya Allah. Beliau adalah Profesor Dr. Baikuni MA, seorang guru besar di UGM, ketua Dewan Guru Besar di UGM, ketua Majelis Guru Besar se-Indonesia. Dan ini seniman. Prof. Pendaki gunung dulu. Oh, dulu pendaki gunung? Ya, Waktu ya. mahasiswa? Masih mahasiswa. Boys. Ya. Prof, kita ngobrol-ngobrol, Prof. Ya. Santai aja. Ini cuaca kita itu kok nggak tertebak dengan baik ya? Ya, memang banyak sekali perubahan iklim ya terjadi dan ini dipengaruhi oleh perkembangan manusia. Oh, maksudnya gimana, Prof? Kok perkembangan manusia? Ya, manusia melakukan kegiatan manusia melakukan pembangunan, industrialisasi, ekspansi, mengupas sumber daya alam, tapi over ya, melampaui batas-batasnya sehingga sekarang lagi terjadi dampaknya. Salah satu dampaknya. Artinya tidak bisa diukur kembali atau diketahui kembali perubahan iklim ini. Ya, ini bisa diukur, sudah 100 tahun terakhir itu dimonitor. Dan di monitor ini kita bisa melihat bahwa sekarang saat ini penduduk sudah 8.210.000.000, luar biasa jumlahnya, padahal 100 tahun lalu mungkin hanya sekitar 1 miliar. Jadi dalam 100 tahun terakhir perkembangan penduduk sangat tinggi sekali. Dan ini hampir setiap 12 tahun itu tambah 1 miliar jumlah penduduk. Nah, itulah yang mereka memerlukan makanan, minuman, energi, air bersih dan seterusnya itu. Dan ini disuplai oleh sebuah sistem yang namanya industri. Namun demikian industri yang ramah lingkungan itulah yang harus kita dorong menuju ke sana. Oke. Kita menuju ke bawah ya, bawah ya. Prof, ini ruang kita gelap, Prof. Gelap. Ngomong iklim juga begitu. Kalau melampaui batas juga akhirnya yang jadi masalah lingkungan kita ya, Prof ya. Iya, itu karena tadi teknologi yang melampaui batas-batas ekosistem untuk menyelenggarakan pemulihannya, maka terjadilah keadaan di mana lingkungan hidup itu menjadi problem ya. Masalah sampah, masalah pencemaran, masalah pemanasan global itu mengubah berbagai hal yang bisa mempengaruhi masa depan bumi kita. Oleh karena itu kita bisa melihat dan harus mencermati, mengkaji supaya kita lebih eco-friendly ya. Tadi gelap memang hemat energi ya. Tapi temanya pas, Prof. Pas ya. Indonesia bisa gelap kalau betul-betul melampaui batas ya. Ya, itu kita itu sebenarnya dikaruniai energi yang luar biasa, dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa, keragaman hayati yang membuat kita mestinya harus terus bersyukur dan membangun satu konsep yang cocok dengan masa depan pembangunan negara kepulauan itu. Nah, ini kita lihat hujan lagi deras sekali di kawasan Balerung, luar biasa hujan. Dan di sana ada Fakultas Geografi yang mempelajari tentang ilmu bumi, perubahan iklim, ada para ahli yang terkait dengan perubahan iklim itu. Prof, kalau terjadi perubahan iklim gini, ini tadi faktornya tadi kan industrialisasi yang tidak terkontrol ya. Kemudian pertumbuhan manusia yang tadi dikatakan setiap 1 tahun ada setiap 12 tahun 1 miliar. 1 miliar. Itu kan mengerikan ya. Artinya sekarang sejengkal tanah itu semua penuh dengan manusia. Penuh dengan manusia dan punya problem masing-masing. Perilakunya ini yang mengkhawatirkan ya. Ada yang melampaui batas-batas gaya hidupnya sehingga merusak lingkungan hidup, dan ini membuat kita terjadi kesenjangan-kesenjangan. Ada yang sangat miskin, tapi ada yang super kaya yang buang-buang resources. Nah, ini harus ada strategi pembangunan yang bisa menciptakan satu keadilan
Iya. Keadilan ekologis, keadilan ekonomis, dan keadilan sosial. Iya, iya. Oke, Prof, kalau ngomong-ngomong soal perubahan iklim, apakah ini terjadi hanya di Indonesia saja atau dampaknya ya maksudnya? Ya. Atau juga di negara yang lain? Ya, ini tentu seluruh dunia ya, karena bumi itu adalah sebuah sistem atmosfer atau sistem kelautan yang ada itu memberikan satu keterkaitan satu sama lain. Iya, iya. Pencemaran-pencemaran di Cina, industrinya yang lagi masif tumbuh besar, pernah terjadi ya, satu hujan asam yang mengerikan. Pernah terjadi juga di Inggris, London Fog. Itu di awal ketika industrialisasi dan terjadi satu awan atau kabut yang ternyata itu bukan kabut biasa alami tapi kabut dari pencemaran. Terjadi di Silicon Valley, lembah di San Francisco sana juga pernah terjadi seperti itu. Sehingga Rachel Carson itu menulis buku tentang The Silent Spring, musim semi yang bisu. Musim semi mestinya banyak tanaman dan burung-burung bernyanyi, tapi kali itu mengalami kebisuan-kebisuan yang sangat mencekam. Ada apa ini? Kok alamnya bisu, tidak ada cuitan burung. Dan setelah diteliti oleh Rachel Carson dan teman-teman, diketahui bahwa burung-burung sarangnya ternyata pada mati karena pencemaran. Ada hujan asam, ada polusi yang sangat luar biasa pada saat itu. Maka kritik dari ilmuwan ini menghasilkan sebuah redesain industrialisasi dan redesain dari mesin-mesin yang dikembangkan. Sehingga less pollution dan green industry mulai digerakkan saat itu. Jadi kalau ngomong soal pencemaran, soal dampak daripada masifnya pencemaran itu berarti ilmu geografi sangat penting. Sangat penting ya Prof ya. Ya. Prof, kita geser sana sambil melihat fakultas geografinya biar tampak. Prof, ngomong-ngomong soal ilmu geografi, Prof. Ya. Ini jadi kalau seperti ini berarti pemerintah dalam hal pembangunan atau pemilik industri itu harus memperhatikan betul yang namanya ekologi ya Prof ya. Ini peran para ilmuwan untuk memberikan monitoring, evaluasi dan redesigning industri. Ya. Pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan yang penting untuk industri hijau dan sustainable development. Dan juga gerakan konsumen yang sadar akan lingkungan dan perannya untuk mengoreksi ekspansi industri yang sangat masif itu. Dan tentu kesadaran para industriawan yang juga sangat perlu untuk memberi memperhitungkan kembali ekologi, ekosistem dalam kalkulasi ekonominya, dalam produksinya. Itu penting sekali. Sehingga antara akademisi, birokrat, politisi, dan industri, komunitas itu sangat berpenting untuk menghadirkan satu gambaran mengenai perbaikan keadaan. Kita harus selalu evaluatif, mengevaluasi keadaan, situasinya, dan memperbaiki untuk keadaan masa depan yang lebih baik. Iya, Prof, kalau pembangunan tidak terbendung, kan itu memang ciri khas negara berkembang, memang membangun terus, Prof ya. Tapi sekarang sejengkal tanahnya udah nggak ada. Ini gimana pengaturan yang paling baik, artinya menyelamatkan masa depan bangsa kita, lingkungan masa depan kita ke depan. Gimana, Prof? Ini kita punya peluang yang luar biasa. Kita punya laut yang hampir 2/3 ya, dan kita hanya punya daratan yang 1/3 ya. Kira-kira 38% itu daratan, 62% itu lautan ya. Nah, 68% itu perairan. Nah, ini yang harus kita pahami, ada karakter masing-masing. Setiap pulau punya karakternya. Each island has their own fortune. Setiap pulau memiliki keberuntungannya. Oleh karena itu, pendekatan perencanaan pembangunan dan model pembangunannya pun harus juga memperhatikan itu. Paradigma archipelago untuk membangun sesuai dengan
habitat ataupun ekosistem masing-masing pulau itu. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu memiliki keunikan masing-masing. Iya. Ya, ini harus diperhatikan, diriset, ilmunya digunakan untuk kebijakan pembangunan. Oke. Tapi laut harus terjaga kan, Prof? Itu tantangan bagi kita bersama. Selama ini ada laut yang kemudian ternyata sebagai sampah plastik. Penuh sampah. Penuh sampah. Itu bahkan ada dipotret dari citra satelit, ada suatu kawasan di Pasifik itu ngumpulnya sampah-sampah plastik dunia. Masya Allah. Nah, mungkin dari jenis merek-mereknya itu bisa ditemukan itu apa saja itu. Dan itu berarti arus laut di sebuah tempat. Arus laut mengguncang di situ, ngumpul di situ, bertemu, dan bawa sampah. Seperti pulau, sudah besarnya besar sekali. Masya Allah. Nah, misalkan contoh di Bali ya, yang pantainya bersih untuk wisatawan, tiba-tiba pada musim tertentu terjadi pengolakan itu. Dan kemudian sampahnya masuk ke daratan. Itu adalah ada sistem arus laut yang membawa sampah, tidak harus dari Bali, mungkin dari Jawa atau bahkan dari luar negeri ke laut, dan kemudian tidak terurai karena itu sampah plastik dan sampah-sampah logam yang ringan, yang karena bisa ngapung dan lain sebagainya. Tapi kemudian diolah karena ada upwelling dari bawah dasar laut pada musim tertentu, itu kemudian akhirnya terhempas ke pantai di Bali. Dan itu pantai yang bersih untuk wisatawan, tiba-tiba banyak sampah. Dan plastik, Prof, dan plastik gitu. Iya. Oke. Kalau ngomong sampah, Prof, ini kan jadi problem semua masyarakat dimanapun. Ini siapa yang harus bertanggung jawab ini, Prof? Ya, ini kan juga menarik, kurang artinya kurang seimbangnya antara edukasi tentang bagaimana menyelamatkan bumi ya. Karena orang kalau ngelihat, nggak usah jauh-jauh lah, di Jogja ini sampah jadi problem yang kayaknya sangat besar banget. Memang dari mulai perilaku individu penting. Perilaku individu. Itu karena saya pun juga kalau makan buka bersama itu sampahnya kok banyak sekali ya, plastiknya. Mau kita lipat kembali nanti untuk berikutnya, kadang-kadang langsung dibuang. Banyak semuanya seperti itu. Jadi kita harus diet sampah ataupun mengolah sampah. Diet penggunaan sampah, penggunaan plastik ya, diet plastik. Jadi beberapa dilakukan. Kalau tidak, maka dia berpengaruh pada lingkungan kita, bahkan ada sungai-sungai yang tercemar itu, hewannya mengalami perubahan, bahkan tidak hanya perilaku, tapi jenis kelamin, dan itu terjadi, sedang diteliti di beberapa tempat, mengapa ini terjadi, ikan-ikan ini jenis kelaminnya berubah dan seterusnya, dan reproduksinya. Terus jangan-jangan manusia sekarang karena lingkungan buminya juga rusak penuh ini, terjadi banyak yang mutasi. Maka gejala-gejala ada perilaku yang menyimpang ataupun jenis-jenis yang kok ada gejala seperti ini ada kemungkinan perubahan lingkungan, pencemaran masuk kepada habitat manusia dan hewan ya. Nah, tadi itu betul ya, Prof ya. Kalau hewan, misalnya ikan, karena sungai tercemar, ikannya sudah mengalami perubahan perilaku gara-gara sampah ya. Mungkin bisa jadi, misalnya nggak usah jauh-jauh, Prof. Sapi ini makan sampah, dagingnya agak hitam. Kalau kita makan daging itu juga berbahaya juga mungkin. Ya, ini memang perlu ada kesadaran bersama mengenai hal itu, dan juga akhirnya makanan, jenis makanan dan sumber makanan ini harus kita perhatikan. Nah, maka kualitas makanan ini jadi kunci juga masa depan kita, kesehatan kita dan lain sebagainya. Dan pernah terjadi suatu malapetaka di Minamata, Jepang sana, karena industri kimia itu membuang limbah ke sungai, dan sungai akhirnya keteluk Minamata, dan banyak ikan yang dikonsumsi kemudian membuat penyakit kronis di sejumlah penduduk, dan terkait dengan saraf dan lain sebagainya, akhirnya banyak kematian, pencemaran, dan ini kemudian mengubah kebijakan maupun perilaku industri sehingga redesigning industri kotor menjadi industri yang lebih bersih. Dan waktu itu kemudian ada strategi ekspor industri
kotor ke negara-negara sedang berkembang gitu. Nah ini waktu itu kita menerima substitusi impor terhadap industri-industri yang mereka sudah kadaluarsa di negaranya. Kita menerima second hand teknologi, transfer of teknologi. Seolah-olah mendapatkan investasi, tapi padahal sebenarnya racun. ya itulah, maka kita harus cerdas dalam dan berdaulat dalam kebijakan. Cerdas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, berdaulat inovasi, dalam kebijakan. Ya, berdaulat dalam ilmu pengetahuan bahkan ya. Maka kita kembali untuk belajar dari bagaimana teknologi Borobudur Prambanan bisa seperti itu. Sebelum negara lain, Jepang, Eropa, Amerika, seperti yang pernah kita alami pada masa itu. Kan berarti bangsa kita sebenarnya bangsa yang unggul. Ya. Nah, bagaimana spirit itu kita bangkitkan, dan bagaimana kita belajar dari masa silam untuk masa kini dan masa depan. Jadi jangan minder lah gitu ya. Jangan minder ini. Loh, ini pesan dari Prof. Baiku nih loh ya. Prof. Bai itu memotivasi sangat keren. Jangan minder sebagai anak bangsa. Prof, kalau sekarang berkembang Prof, apa sih yang dimaksud dengan green ekologi? Ya green tentu sudah ekologi, tapi green industry, green development, green design, green building ya. Gedung pusat ini luar biasa, dulu didesain dengan ini yang tinggi, tapi karena pemanasan sekarang udah banyak AC-nya ya. Terpaksa pakai AC, tapi dulu didesain sangat anggun, sangat indah ya. Ventilasinya bagus, ruangannya ini tanpa sirkulasi, hanya alami waktu itu. Tapi sejak tahun 2000-an ke sini semakin hari banyak sekali ruang-ruang kelas dan kampus itu dikasih AC. Ya. Mungkin simbol kemakmuran, tapi sebenarnya juga kita adaptasinya harus belajar lah gitu ya. Ya. Saya sebenarnya di rumah saya itu udah nggak ada AC-nya, tapi belakangan cuma satu kamar yang ada AC-nya. Yang lain harus tetap alami. Karena istri ya. Ada kebutuhan kesehatan barangkali. Oh gitu ya. Musim tertentu kita memerlukan itu, tapi kita sangat hemat, efisien. Kita jendela kita buka, kita bikin besar, jadi lighting juga cahaya tidak perlu dan sebagainya. Rumah Prof. Bai pernah dilihat ya teman-teman semuanya ya. Kita pernah berkunjung ke rumah Prof. Bai ini. Sederhana di sangat desainernya sangat terbuka dan green house. Karena sangat pas banget. Oke, Prof, terima kasih atas ngobrol kita tentang perubahan iklim di dunia yang ternyata kita bisa menyelamatkan dengan hal yang sederhana ya, Prof. Mulai dari diri kita sendiri saat ini juga dan kita berkolaborasi dengan semua pihak. Ada edukasi dan sebagai dasar untuk perubahan itu. Masa depan bangsa kita, lingkungan kita bergantung juga pada panjenengan. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke gunung ya untuk bisa sama-sama bikin video menggambarkan bagaimana pentingnya ya. Kita bisa mandi oksigen, kita healthy people, healthy planet supaya kita menjadi happy, healthy, dan kemudian kita menjadi going to heaven. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Wah, ini sudah sore, kita ketemu lagi. Ya. Kita jalan Prof, kembali. Sambil pesan-pesan, Prof. Untuk mak-mak nih. Bagaimana biar mak-mak itu menjadi orang yang berpengaruh besar dalam penataan lingkungan dan sampah. Karena lingkungan kan sangat, kalau mak-mak itu kan hebat tuh. Hebat. Ibu itu adalah guru pertama dalam kehidupan kita. Ya. Maka memuliakan ibu adalah memuliakan pertiwi. Ya. Ibu pertiwi dan ibu adalah bumi, popo angkoso. Oh. ini simbolik ya, simbolik yang penting juga untuk kita dalami semuanya. Nah, kita kembali tagline kita adalah memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan. Ibu adalah sangat penting dan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berbakti kepada ibu adalah kunci masuk surga gitu. Bagaimana kita masuk surga bersama-sama karena ibu kita hormati. Ya. Terima kasih. Ketemu lagi di lain waktu. Ya. Assalamualaikum. Ya.